Halo guys, kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Subang ya. Ini rekamannya padahal tadi saya udah ngobrol-ngobrol di jalan, udah ngomong-ngomong, cuap-cuap. Namun sayangnya ketika barusan dicek ternyata di settingannya tanpa suara rekaman ya. Aduh, kebodohan banget ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita ulang lagi aja nih, kita ngedubbing. Ini kita mau perjalanan ke Subang teman-teman, tepatnya kantor Bawaslu Subang ya. Sambil saya ini mau ngetes bagaimana hasil perekaman dari kamera Bepro 5 3S ini dengan fitur ACE ya. Electronic Image Stabilizer kalau nggak salah ya, itu kepanjangannya seperti itu. Kemarin saya udah rekam di kondisi malam hari dan hasilnya ya segitu adanya ya, gelap-gelap seperti itu. Dan kali ini saya mau merekam lagi dan meminta tanggapan teman-teman bagaimana kualitas yang dihasilkan dari kamera ini teman-teman. Sebetulnya kemarin itu saya mau coba beli GoPro ya, yang murah sih sebetulnya mah. GoPro Hero 4 yang harganya kemarin kalau dikatakan murah enggak juga ya. Tapi kalau untuk ukuran GoPro harga segitu ya cukup terjangkau lah. Kemarin saya mau beli tadinya di marketplace Facebook, ada yang jual itu 950.000. Namun belinya lewat Shopee ya. Tapi ketika saya order sudah lewat masa kirimnya, nggak dikirim juga teman-teman, dan pada akhirnya gagal kirim. Dan akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke Bepro 5 ini ya, Bepro 5 3S ini dengan harga 460 ribuan ya, dengan ongkir. Jadi saya tertarik dengan Bepro 5 ini. Saya penasaran dengan fitur ACE-nya teman-teman, karena biasanya kalau saya bikin video di jalan itu suka ada seki-sekinya ketika terkena jalan yang tidak rata ya. Dan kita lihat ini kualitas ACE-nya sebetulnya nggak terlalu istimewa kalau dilihat-lihat ya. Masih agak terlalu gimana gitu ya, agak kurang smooth seperti itu. Tapi ya ini cukup lumayan sih ya, jadi cukup stabil kelihatannya. Ini saya menggunakan resolusi perekaman 1080 30 fps ya. Karena kemarin saya melakukan kesalahan kembali. Saya rekam di 720 30 fps. Ternyata itu fitur ACE-nya nggak hidup teman-teman. Jadi kalau untuk Bepro 5 3S ini, untuk mendapatkan fitur ACE dia harus minimal di resolusi 1080 30 fps. Untuk di bawahnya 720 fps itu fitur ACE-nya mati teman-teman. Tapi saya belum coba sih di dalam keadaan siang hari ya, belum nyobain 720 di keadaan siang hari apakah hasilnya bagus atau tidak. Nanti saya akan coba bikin ya. Kita akan bandingkan bagaimana kualitas 1080 fps dengan ACE dan 720 fps tanpa ACE teman-teman. Oke, kita sudah memasuki daerah Kasamalang ya, kecamatan Kasamalang ini teman-teman. Lupa tadi ngebahas ya, tadi itu kita berangkat dari Desa Darmaga, di mana Desa Darmaga itu ada PT Aqua ya. Di sana ada tempat wisata alam, pemandian ya, sumber air. Nah, teman-teman bisa refreshing ke sana, bisa berenang-renang, refresh dengan berendam di air yang segar ya. Itu sumbernya Aqua teman-teman, bisa di sana dengan tiket masuk. Saya kurang tahu ya, dulu saya terakhir kali ke sana itu tahun 2010-an. Saya belum pernah lagi nyobain masuk, namun konon katanya sih sekarang tiket masuk itu parkir 5.000 ya.
Saya nggak tahu deh, kalau dulu saya cukup 2000 aja itu udah tiket masuknya ya. Nah ini kita sampai di Pasar Kasamalang teman-teman. Nah karena ini waktu saya mepet nih buru-buru, jadi saya memutuskan untuk ambil jalan alternatif ke Kumpai. Nah saya di sini belok kanan. Jadi kalau mau ke Tugu Nanas ke Jalan Cagak itu tadi lurus ya. Kita belok kanan di sini. Nah tadi di pojokan pas pertigaan itu ada bakso yang enak lumayan. Kalau mau mampir silahkan, di sana ada bakso yang cukup enak. Dan juga di sini di depan ada teman saya ini yang jualan es kuwut. Namun hari ini sayangnya dia nggak jualan, kayaknya libur lah. Dia jualan es kuwut, harganya Rp5.000 teman-teman, per cupnya murah banget dan enak menyegarkan. Nah ini dia jalan alternatif Kumpai teman-teman, alternatif menuju ke Subang. Dia jalanannya kecil, sempit, dan kadang ini jelek ya. Nah banyak jalan-jalan yang bolong kayak gini. Jadi kita harus hati-hati dan jangan terlalu ngebut ya. Karena biasanya banyak ibu-ibu atau anak-anak yang bawa motor di sini, jadi sangat riskan. Di sini jalanannya masih agak bagus. Nanti beberapa lokasi ada yang jelek. Nah ini di depan udah bolong-bolong teman-teman jalannya. Sebetulnya secara jarak sih nggak terlalu jauh juga. Cuman kalau misalkan lewat sini perasaan lebih cepet aja sih. Cuman beda berapa kilo lah, mungkin 1-2 kilometer mungkinnya bedanya, nggak terlalu signifikan kalau jalan alternatif ini teman-teman. Nah di sini jelek nih, udah lama nggak dibenerin. Ini lebih jelek daripada kelihatannya teman-teman jalannya loh. Kalau di kamera perasaan agak sedikit rata dan mulus ya, padahal itu dalam banget dan cukup berkerikil. Jadi kalau misalkan kurang hati-hati kita bisa kepleset. Ya efek ace-nya cukup lumayan meredam ya. Ini padahal tadi bumpy sekali jalanannya. Oh ya ini adalah hari Minggu ya teman-teman. Saya berangkat ini hari Minggu jam 12 lebihan ya, 12.15 lah saya tadi berangkat itu. Perjalanan menuju ke Subang, lokasi tujuan saya mungkin sekitar 45 menitan teman-teman. Harus hati-hati, di sini jalanannya sempit sekali. Dan kembali lagi kita menemukan jalan yang jelek. Oke, ini baru ya, baru di aspal nih, ada bagus sedikit, baru 2 minggu kemungkinan. Dan kembali lagi kita menemukan jalan yang cukup jelek teman-teman. Di depan kita ini sudah memasuki kebun sawit ya, ada kebun sawit. Kalau malam ini lumayan serem ya, jauh kemana-mana ini. Bukan jauh kemana-mana sih ya cukup nggak ada orang, jarang warung juga kalau sebelah sini. Kalau siang mungkin rame, tapi kalau malam ini jarang banget yang lewat teman-teman. Padahal ini enak jalan alternatif kalau misalkan mudik lebaran atau pulang kampung dari Subang mau ke Sumedang ataupun sebaliknya, ini bisa jadi jalan alternatif karena biasanya kalau misalkan jalur Kasamalang Jalan Cagak itu suka rame ya.
Nah, ini beberapa jalannya masih banyak yang masih jelek. Fitur ACE-nya ternyata ya cukup bagus teman-teman. Walaupun dari tone warna saya serasa belum begitu puas ya. Tapi ya kembali lagi ini harganya harga low budget, jadi kita nggak usah terlalu banyak berharap teman-teman. Nah, ini kalau di sini cukup banyak warung, kalau misalkan lewat sini bisa jajan-jajan di sini. Nah, di sebelah kanan tadi ada lapang bola ya. Di sini sudah mulai memasuki ke daerah pemukiman teman-teman. Jadi cukup ramai kembali. Jadi tadi yang sepinya itu hanya sekitar 200 atau 300 meteran saja mungkin. Ini habis hujan ya, jalanannya agak becek. Karena kemarin malam itu hujan. Kita sebentar lagi mau join ke jalan raya ya, tapi masih jauh sih sebetulnya. Nah, ini daerah Kumpai ya. Di sini kalau nggak salah itu sebelah kanan ada waterboom juga teman-teman, tempat wisata. Tapi saya seumur-umur walaupun dekat ke sini belum pernah masuk ya, belum pernah nyobain. Kelihatan dari luarnya sih keren, tapi nggak tahu dalamannya ya. Nah, ini dia. Nah, sebelah kanan ini waterboom kalau nggak salah ini. Waterboom Kumpai. Kita harus hati-hati di sini karena jalanannya banyak sekali kerikil. Kalau misalkan kita kurang hati-hati bisa kepleset dan jatuh. Padahal ini udah lama banget jalanannya rusak, belum dibenerin ya. Sayang sekali. Dan juga saya mau minta maaf mungkin kualitas audionya kurang begitu bagus ya, dan bahkan cenderung jelek banget ya karena ini menggunakan mic laptop langsung. Saya nyobain pertama kali mau ngedabing pakai mic laptop karena tadi saya coba pakai mic clip on, cuman ketika dicek-cek ternyata nggak jalan clip onnya. Ya udah saya cobain pakai mic internal, dan jalan teman-teman. Nanti ke depan saya keingetan saya punya soundcard, barangkali mungkin ini bisa dipakai ya di laptop ini. Saya mau coba dipasangkan soundcard biar suaranya lebih bisa bagus ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan pengalamannya untuk saya pribadi. Dan penilaiannya dari teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar teman-teman. Di sini mulai jarang lagi ya rumah-rumah teman-teman. Jalanannya juga mulai agak sedikit jelek lagi, banyak yang berbatu dan berkerikil. Kita harus hati-hati sekali, apalagi kalau misalkan berboncengan ini nggak nyaman banget ya.
Saya nggak tahu ini caranya ngedubbing yang bagus itu gimana ya. Karena ini pertama kalinya saya ngedubbing. Saya coba-coba aja ini pencet-pencet menu yang voice over audio, dan hasilnya kurang begitu bagus sih sebetulnya ya. Cuman saya coba aja nih. Mungkin nanti ini settingan kameranya akan saya lebih ke ataskan ya, karena perasaan ini terlalu ke bawah. Dan ya mohon maaf teman-teman apabila video ini kurang begitu bagus dan enak ditonton ya. Barangkali mungkin ini hanya sekedar ngetes kamera, dan juga mungkin ada orang daerah sini yang udah lama nggak pulang, bisa lihat-lihat lewat video ini ya. Mungkin ada rumahnya pinggir jalan, bisa kelihatan ya. Nah, barusan kita ngelewatin sekolah boarding school Asipa ya, cukup terkenal. Sekolah yang bagus, sebelah kanan tadi. Nah, alhamdulillah ini kita sudah menginjak jalan yang cukup bagus. Ini mungkin usia jalannya baru beberapa minggu ya ini. Nah, ini baru seminggu kayaknya. Waktu kemarin, minggu kemarin saya kesini soalnya belum perasaan. Belum dicor kayak gini. Sebentar lagi kita mau rejoin ke jalan raya teman-teman, terusan dari yang jalan Cagak. Kita ambil jalan ke kanan menuju ke Subang kalau dari sini. Kalau kita ambil ke kiri ini menuju ke jalan Cagak dan Ciater, kemudian Bandung teman-teman. Oke, kita lihat kiri kanan, kosong, masuk, baik. Oh ya, jalanannya lumayan mulus walaupun agak bumpy karena banyak tambalan-tambalan yang kurang rapi, dan juga aspal-aspal yang jadi apa ya, kalau bahasa Sundanya itu ngerempon. Jadi jalanannya kurang mulus ya, tapi nggak apa-apa, kita harus bersyukur. Ada yang bawa carrier nih teman-teman, padahal tadi saya komentarin ini mau kemana ya si A ini. Cuman sayangnya tadi pas direkam pakai clip on saat perjalanan, settingan di kameranya nggak pakai ngerekam audio, jadi audionya nggak masuk. Oke, kita nikmati saja perjalanan di jalan raya ini menuju ke Subang. Jalanannya cukup lenggang walaupun cenderung agak ramai sih. Soalnya ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu banyak yang jalan-jalan. Terutama sih kalau yang ramai itu nih lajur sebelah kanan ya. Biasanya pada perjalanan menuju ke Ciater atau Lembang atau Bandung, pada berwisata, refreshing. Kalau ke arah Subang biasanya lenggang. Ini juga cukup lenggang kalau menurut saya. Nah, ini jalan turunan, aspalnya kurang cukup rata. Ini harus hati-hati di sini. Biasanya banyak yang nyalip-nyalip. Nah, kayak gini kita harus hati-hati banget. Cuacanya cukup cerah teman-teman, enak banget tadi untuk riding siang ya. Walaupun tetap agak panas sebetulnya.
Harus hati-hati teman-teman, jangan mencontoh ya kalau di tikungan ada marka nggak putus gitu, hati-hati ya kalau misalkan memang nggak benar-benar kelihatan kosong, harus hati-hati banget, jangan sampai maksain untuk nyalip ya. Nah, di sini jalanannya cukup rawan ini, beberapa kali di sini terjadi kecelakaan. Beberapa bulan yang lalu ini, belum lama ya, sekitar berapa bulan ya, 2 bulan yang lalu mungkin terjadi kecelakaan di sini, jadi remblong ya. Ini karena turunannya sangat curam, cukup curam, dan kita ya harus waspada ya kalau lewat sini, karena banyak juga mobil-mobil tronton, mobil gede yang muatannya berat lewat sini, jadi kita harus awas banget. Dan juga pada kencang-kencang nih bawa motor dari sini, terutama yang menuju ke arah atas, karena jalanannya lurus jadi mereka pada kencang banget. Nah, kayak gini nyalip-nyalip. Nah, ini ada warung nasi gawir sebelah kanan, sangat legendaris. Dulu saya waktu SMP ikut kakak saya ngebengkel ya, bengkel bodi mobil. Saya dulu pernah dibeliin makan di sana, dan kalau dulu nggak kepikiran bakalan bisa lewat sini lagi ya. Karena kalau pikirannya anak kecil dulu perjalanannya jauh ya ke sini lumayan, tapi sekarang udah punya motor sendiri bisa kapanpun ya lewat sini. Langgang banget, enak teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya sekali nih, biasanya mobil tangki bawa-bawa air, terus airnya tumpeh-tumpeh kemana-mana. Ini takutnya motor bisa, bannya bisa kepleset. Oh, di depan ternyata ya bener mobil tangki ya. Mobil tangki yang bawa air, biasanya air minum buat galon isi ulang. Kita salip saja. Sampai tumpeh-tumpeh teman-teman. Cuman nggak tahu itu ya, apakah itu teknik ngedinginin ban atau gimana ya, ngedinginin rem atau gimana. Padahal kalau misalkan rem kena basah, rem cakram pun malah jadi licin teman-teman. Kalau yang saya pernah alami gitu ya, rem itu bukannya pakem, kalau kesiram air malah jadi licin. Kayaknya memang 1080 ini resolusi yang pas untuk saya bikin video ya. Soalnya saya biasa pakai 720 itu hasilnya kurang tajam. Walaupun ini juga sih belum termasuk tajam ya. Bisa dilihat gambar-gambar pohonnya itu masih terlalu gimana gitu ya, nggak bagus. Tapi nanti saya akan coba sih 720 di keadaan siang hari, apakah masih bagus atau enggak.
Jalanannya mulai mengantri-ngantri. Kalau ngantri gini biasanya ada mobil truk ataupun mobil gede yang bawa muatannya. Nah, di depan udah kelihatan sih bener. Jadi kalau udah agak rapet gini biasanya ada mobil yang kayak gitu, yang muatan berat. Kita salip saja. Wow, mulai ramai. Oke, mungkin saya ngedubbingnya cukup sampai di sini aja teman-teman. Video berikutnya nggak akan ada suara saya ngomong. Karena ya tadi padahal nyesel ya saya nggak periksa lagi. Padahal tadi saya udah banyak cuap-cuap buat ngisi suara, buat cerita di jalan. Dan sayangnya ketika dites, nggak ada suaranya ya. Ya udahlah. Silakan teman-teman kalau yang mau menikmati jalanan menuju Kota Subang, silakan ditonton ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel saya ini biar saya lebih semangat lagi untuk nge-upload. Nanti mungkin saya akan coba jalan-jalan ke jalan yang lain ya, terutama kalau biasanya daerah Ciater ya, yang kebun teh itu biasanya yang orang-orang banyak pengen lihat itu buat refreshing. Mungkin besok atau lusa saya akan coba jalan ke sana teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Selamat menikmati yang masih mau nonton. Dan see you, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.